Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Infinix Smart 6 NFC. Ini HP harganya cuma 1 juta lebih dikit, tapi udah ada NFC. Ya untuk harga tepatnya 1 jutanya lebih berapa, kamu bisa cek ya di deskripsi video. Di situ ada link buat cek harga terupdate dari Infinix Smart 6 NFC ini. Dan di kelas harganya tuh HP ini punya desain yang udah cakep untuk harga 1 juta lebih dikit. Bodinya tuh dari bahan polikarbonat dengan finishing glossy dan juga punya pola holografis yang kelihatan keren untuk kelas harganya. Kelihatan nyala-nyala gitu kalau lagi mantulin cahaya. Keren ya. Saat digenggaman juga bodinya tuh berasa cukup solid. Udah berasa bagus untuk HP harga 1 juta lebih dikit. Dan bagian kameranya juga didesain seakan-akan tuh udah punya 4 kamera, padahal cuma 2 kamera aja. Jadi image HP murahnya sedikit ketutup. Dan kalau lihat desain bagian depan, ya masih standar, dengan layar berponi water drop, dan dagu layar yang juga masih cukup lebar. Tapi untuk kualitas layarnya udah cukup bikin puas untuk kelas harga setara. Dengan ukuran layar yang cuma 6,6 inch dan ketajaman layarnya HD+, layarnya tuh udah pakai rasio 20:9, dimana kualitas visualnya tuh udah berasa cukup banget. Masih terasa bagus untuk kelas harga segini. Dilihat dari berbagai sisi juga masih cukup kelihatan jelas. Dan kalau dilihat di bawah sinar matahari langsung juga masih cukup nyaman untuk penggunaan. Dan sesuai harga ya, layarnya ini cuma bisa ngenalin 5 sentuhan bersamaan. Dan untuk respon layarnya udah cukup bagus. Baik selama penggunaan harian ataupun buat main game nggak berasa tuh yang namanya delay touch. Ghost touch juga nggak ada, aman. Untuk kualitas suara, udah dilengkapi fitur DTS Sound supaya kualitas suaranya lebih maksimal. Jadi kalau pakai earphone, kedengeran lebih asik menggelitik. Ya cuma kalau lewat speaker, ya standar aja, karena emang cuma pakai speaker single di sisi bawah HP. Kalau untuk performa harian kayak misalkan sosial media, chatting-chatting, atau multitasking sekalian gitu ya, ini udah cukup nyaman, nggak perlu lagi menguji kesabaran. Karena walaupun cuma pakai prosesor santai, prosesornya Unisoc SC9863A yang dipasangin juga dengan 2 GB RAM, tapi karena HP ini tuh udah pakai Android 11 Go Edition, jadinya performanya tuh berasa lancar, ringan, dan stabil. Ya kecuali kalau dipakai buat main game berat ya. Karena saat dipakai buat main game yang sekelas Mobile Legends aja, HP ini tuh udah cukup lancar ngejalanin gamenya. Udah enak dan bisa lancar banget buat push rank. Ya walaupun belum ada pilihan mode high frame rate ya, tapi udah lancar banget di settingan grafis maksimal high dengan refresh rate high dan juga bayangan diaktifkan. Ya ada sih kadang drop frame, tapi masih enak banget, lancar banget buat main. Kalau mau buat pakai main game Free Fire Max juga udah asik banget. Bisa banget jalanin game dengan grafis di maksimal, dengan resolusi tinggi, dan bayangan juga aktif. Dan FPS-nya ditinggi dengan lancar kayak yang kamu lihat di video ini. Iya, kalau ada sedikit drop frame masih wajar sih. Tapi beneran loh, masih nyaman banget kok kalau dipakai buat main dan juga buat ngejar buyah. Ya, yang penting mainnya bener dan internetnya stabil ya. Kenapa? Genshin Impact? Bercanda. Ini HP harganya cuma 1 juta lebih dikit. Masa mau dihajar dipaksa main Genshin Impact? Ya nggak kuat lah. Dah, ngomong-ngomong yang paling menarik dari HP ini adalah HP ini tuh udah punya NFC. Yang bikin kita bisa gampang nggak pakai ribet kalau mau cek saldo e-money. Udah bisa top up sendiri pakai HP ini, nggak perlu ke ATM atau minimarket. Iya, tapi sayangnya, seperti biasa HP-HP kelas sejutaan, sensor-sensor dasarnya tuh nggak lengkap. Sensor giroskop aja nggak ada, jadi belum bisa buat virtual reality. Dan sensor magnetiknya juga nggak dikasih, jadi HP ini tuh belum bisa fitur kompas. Untung aja sensor cahaya nggak dihilangin juga, jadi kecerahan layar otomatisnya responsif sama kondisi sekitar kita. Dan untuk sektor keamanan juga HP ini udah luar biasa di kelas harganya, karena masih nyediain sensor sidik jari di bodi belakangnya. Dimana sensor sidik jarinya tuh bekerja cepat dan akurat. Sekali tap langsung sidik jari terbaca dan beberapa saat kunci terbuka. HP kelas segini jarang loh yang punya sensor sidik jari kayak gini. Nah, kalau untuk GPS buat pakai Google Map, ya walaupun belum punya fitur kompas, tapi udah cukup nyaman dijadiin penunjuk jalan karena GPS-nya udah cukup cepat dan akurat nunjukin lokasi kita.
Infinix Smart 6 NFC ini juga dilengkapi 3 slot kartu, jadinya bisa pakai micro SD tapi tetap pakai dual SIM. Dan slot kartunya juga udah dilengkapi seal karet yang mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya HP-nya tuh lebih aman ya kalau seandainya kecipratan atau kehujanan. Sementara daya tahan baterainya Infinix Smart 6 NFC ini tuh udah standar awet sih kalau dibilang. Karena baterainya yang 5000 mAh ini tuh bisa tahan lebih dari seharian untuk penggunaan. Waktu saya cobain ya di dalam ruangan terus terkoneksi jaringan WiFi, kalau dipakai buat nonton YouTube dengan resolusi 720p selama sejam, baterainya cuma berkurang 4% aja. Terus kalau dipakai main Free Fire sejam juga baterainya cuma berkurang 12% aja. Awet banget nggak tuh? Jadinya kan kalau dalam sehari kita udah main game sejam, terus nonton YouTube sejam, sisa baterainya masih bisa banget buat sampai besoknya sob. Ya cuman buat ngecharge-nya aja yang butuh kesabaran, butuh penantian. Ya karena wajar aja sih, di kelas harga segini banyak banget HP-HP yang ngecharge-nya tuh masih sama kayak gini. Belum support fast charging QC3 ataupun yang lain sebagainya. Mau di-charge pakai charger bawaan atau ngecharge pakai charger yang kenceng juga sama aja mirip-mirip sob. Di-charge selama 30 menit cuma keisi 20%. Di-charge selama 1 jam cuma keisi 32%. Dan butuh waktu sekitar 3,5 jam untuk ngisi sampai 100% penuh. Nah, kalau untuk kameranya juga nggak istimewa, alias biasa aja untuk kelas harga setara. Kamera depannya 5 megapiksel, tapi udah dilengkapi dengan LED selfie flash untuk foto-foto di kondisi gelap. Sementara kamera belakangnya walaupun sekilas kayak 4 kamera, tapi sebenarnya cuma dual kamera aja. 8 megapiksel kamera utama dengan bukan lensa f2.0 dan sebuah kamera potret untuk efek bokeh. Untuk fitur kameranya juga biasa aja. HP ini cuma punya mode time-lapse, perekaman video, mode AI kamera, mode foto cantik, mode potret untuk efek bokeh, dan juga mode panorama. Udah, itu aja. Belum ada mode malam. Kalau ngelihat hasil foto-foto selfie-nya juga udah berasa cukup bagus. Ya, tapi nggak istimewa ya. Cukup bagus aja. Yang penting foto-fotonya di kondisi terang, jadi hasilnya bisa jernih. Kalau kamera depannya dipakai buat meeting online juga udah cukup terang dan cukup jernih. Ya, udah bisa lah diandalin buat update status. Kalau untuk foto-foto kamera belakangnya juga udah cukup bagus, sama kayak kamera depan. Yang penting foto-fotonya di kondisi terang supaya hasilnya lebih cemerlang. Emang sih ada fitur AI untuk memaksimalkan hasil foto di kondisi gelap. Tapi hasil foto malamnya ya biasa aja, masih berasa kayak film horor. Tapi overall untuk hasil foto-foto kamera belakangnya udah cukup banget untuk kebutuhan foto harian. Untuk rekaman video menggunakan kamera depan kayak gini sob, ya agak goyang-goyang ya karena emang belum ada stabilisasi. Dan ini udah di Full HD ya. Sementara kalau untuk kamera belakangnya kita cobain nih langsung sekalian. Kayak gini sob. Gini nih rekaman video menggunakan kamera belakangnya Full HD, sama kayak kamera depan tadi masih agak guncang karena emang belum ada stabilisasi. Tapi kalau misalkan buat fokus kita cobain ya. Kita coba cek fokusnya kayak gimana. Untuk fokusnya dia nggak bisa pindah sendiri ya, mesti di tap baru dia bisa pindah fokus. Tapi kalau misalkan soal detail ini udah cukup detail ya, yang penting di tap dulu kalau mau fokus sob. Sementara untuk fitur-fiturnya di kelas harga 1 juta lebih dikit, HP ini tuh udah cukup lengkap walaupun ini pakai Android Go Edition ya. Karena HP ini tuh masih ditempelin UI bikinan Infinix sendiri yaitu XOS yang berasa ringan untuk penggunaan. Masih disediain loh XTEM untuk kamu bisa pilih-pilih tema, pilih-pilih wallpaper buat ganti-ganti gaya HP. Pilihannya juga banyak dan rata-rata gratis. HP ini juga masih punya FM radio buat dengerin musik-musik terbaru tanpa perlu ngabisin kuota. Yang penting colokin pakai earphone sebagai antena. Ada fitur smart bar kayak gini juga yang bikin kita tuh mudah banget ya akses aplikasi-aplikasi yang penting. Dan lebih gampang juga kalau mau screen recording. Kita cukup swipe dan tahan aja layar dari samping di tengah kayak gini. Ada juga mode sosial turbo yang bikin pakai aplikasi WhatsApp tuh makin asik ya. Karena kita bisa rekam suara saat telepon lewat WhatsApp. Terus bisa video cantik WhatsApp. Mode intip juga ada untuk baca pesan yang udah dihapus tapi belum sempat kita baca. Bikin WhatsApp sendiri juga bisa. Dan paling penting nih ya, mode WhatsApp yang bikin koneksi internet nggak bisa dipakai kecuali buat WhatsAppan aja. Fitur yang bikin irit kuota nih. Gimana? Banyak kan kelebihan Infinix Smart 6 NFC ini dibandingin HP-HP kelas sejuta lebih dikit lainnya? Ya, kalau untuk kekurangan tentu aja banyak juga sob. Ya karena sesuai lah sama harga, cuma 1 juta lebih dikit, ekspektasinya jangan tinggi-tinggi. Ya sesuai sama harga aja lah. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 1 juta lebih dikit, udah bisa NFC. Lancar, stabil lagi. Lumayan lah.